Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur. Sore ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang perkawinan kenari sistem cabut. Nah, sebelum kita mulai berbagi pengalaman, di depan saya ini ada satu kenari betina yang siap untuk dikawinkan, karena untuk sarangnya, jadi dia sudah mulai membuat sarangnya. Kita lihat, nah itu sudah ada cabutan bulu-bulu yang menandakan kalau kenari ini siap untuk dikawinkan. Nah, sebelum kita kawinkan kenari betina ini, kita naikkan dulu di atas biar kelihatan, nanti kalau kita shoot biar lebih kelihatan gitu. Mari kita naikkan dulu. Ya, jadi kenari betinanya sudah kita naikkan biar dia cari situasi dulu. Nah, ya gitu. Nah, gitu. Jadi kebetulan ini waktunya sore hari ya. Jadi sore hari kalau saya mengawinkan kenari itu lebih banyak ke sore hari daripada pagi hari. Walaupun pagi hari sebenarnya nggak begitu masalah gitu. Nah, terus untuk sistem perkawinannya, nanti sistem perkawinan cabut. Jadi perkawinan cabut itu perkawinan yang tidak permanen. Jadi kalau misalkan dia sudah mulai mau reproduksi, nanti kita masukkan, terus nanti kalau sudah bertelur nanti kita ambil lagi. Nah, sebelum ini kita masukkan dulu pejantannya. Jadi sebelum kita masukkan pejantannya, kita cek dulu pejantannya. Ya, ini setelah kita cek ternyata pejantannya itu jadi ngisi ya, karena pejantan ngisi itu bisa dilihat dari bentuk perutnya atau warna perutnya. Jadi kalau warna perutnya itu merah, itu kemungkinan besarnya itu kalau dia ngawin nanti akan isi. Tapi kalau perut jantannya itu putih, itu kebanyakan zong kayak gitu. Jadi sudah dicek ternyata pejantannya insya Allah ngisi kayak gitu. Nah, itu sudah apa ya, karena ini sebenarnya kenalnya sudah berjodoh, jadi untuk pengawinannya itu tidak perlu penjodohan, karena kenari ini sebelumnya sudah berjodoh. Karena saya hanya punya satu-satunya pejantan yang sudah siap ya cuma ini, jadi otomatis ini dari kemarin sudah jodoh kayak gitu. Nah, terus untuk prosesnya, jadi untuk kenari yang kita kawinkan ini walaupun sistem cabut, tidak serta-merta sore ini langsung kita cabut, tidak kayak gitu. Jadi kenarinya kita masukkan atau kita campurkan dengan betina, itu nanti kita tetap kita samakan atau kita campurkan sampai dengan kenari betinanya itu nanti bertelur minimal itu 3 atau ya minimal 2, itu nanti baru kita cabut ya gitu. Tapi kalau pejantannya itu benar-benar tidak digunakan atau tidak ada
betina yang mau dikawinkan lagi, lebih baik itu kita campurkan sampai benar-benar kenarinya itu mulai mengeram. Jadi bisa kenari itu mengeram 4 atau 5, nanti baru kita cabut ya gitu. Karena kalau pengalaman saya, kalau kenari itu baru bertelur 1 terus nanti kita cabut, itu nanti pengalaman saya telur yang kedua dan ketiga itu tidak isi, jadi hanya 1 yang menetas ya gitu. Jadi potensi untuk menetasnya itu lebih sedikit. Tapi kalau kita nggak usah buru-buru, jadi biarkan disatukan dulu sampai bertelur 4 atau 5 baru kita tarik kayak gitu. Karena pengalaman saya kenari itu rata-rata telurnya itu bisa sampai 4 atau 5 kayak gitu. Tapi kalau 1 sudah kita cabut, itu biasanya telur kenari betina itu hanya bertelur 3 kayak gitu. Nah 3 aja nanti yang netas cuma 1, jadi kemungkinan eh, hasil produksinya itu akan menurun kayak gitu. Jadi lebih baik bersabar, disatukan sampai benar-benar kenari kita itu bertelurnya itu habis. Jadi bisa 4 atau bisa 5 baru kita cabut kayak gitu. Jadi nanti potensi untuk menetas itu lebih besar atau lebih banyak. Jadi bisa netas 4 atau 5 itu walaupun nanti terkadang netas 4 atau 5 itu nanti yang hidup bisa cuma 3, karena kalau tidak kita bantu dengan sepet itu nanti biasanya indukan tidak mampu untuk menyuapi anaknya yang lebih dari 3 itu nanti kewalahan. Tapi kalau kita bantu dengan sepet itu kenari netes 4 atau 5 itu bisa hidup semua. Karena jarak waktunya kenari yang pertama 1 hari sampai kelima itu kan nanti kenari yang jaraknya 3 atau 4 hari itu kan sudah perbedaannya sudah sangat jauh kayak gitu. Jadi pengalaman saya kalau kita itu mau mengawinkan sudah disatukan saja, kita nanti tinggal masukkan, nggak perlu dicek apakah itu sudah kawin atau belum, saya nggak terlalu memperhatikan itu. Ini nanti kita cek telurnya, kalau telurnya sudah bertelur 4 atau 3 baru kita cabut. Tapi kalau memang pejantannya itu ingin segera digunakan untuk mengawinkan ke betina lain, ya minimal telur kedua itu bisa diambil, dicabut kayak gitu. Nanti dimasukkan ke indukan betina lainnya kayak gitu. Tapi perlu diingat kalau itu tadi, kalau baru bertelur 1 terus kita cabut, ini nanti rata-rata telurnya cuma telur 3, nanti yang jadi atau yang isi itu kemungkinan hanya 1 atau 2. Otomatis kan apa ya, jumlah produksinya kan akan sedikit menurun ya gitu. Nah, sebagai contoh nanti akan saya contohkan ini. Nah, ini ya, ini contohnya. Ini kenari ini saya masukkan jantan itu benar tidak saya cabut. Jadi setelah dia mengeram, jadi mengeram telur 5 itu baru saya cabut. Itu bertelur 5 dan ini yang jadi ini ada 3 ya. 1 2 3. Jadi potensi jadinya itu kan antara 60 sampai 70% untuk telurnya yang netas itu. Nah, jadi kalau bertelur 5 netas 3
ya lumayan. Tapi kalau cuma telurnya 3 terus nanti yang lainnya itu tidak hidup kan, cuma misalkan hanya satu maksimal hanya 2, itu kan potensi jadinya kan lebih sedikit gitu. Jadi kalau pengalaman saya tidak usah terburu-buru, jadi sabar saja, ditunggu sampai kenari betina itu bertelur 4 atau 5 baru kita cabut kayak gitu. Jadi nanti kemungkinan besar telurnya itu akan isi semua. Terus nanti kalau mungkin ada apa ya, kenarinya itu nggak mampu untuk memberikan asupan makanan, mungkin yang hidup 3 kan sudah lumayan ya. Ya mungkin itu dulu berbagi pengalaman saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.